Di tanah Sunda yang hijau dan penuh kabut pagi, berdiri sebuah kerajaan megah bernama Pajajaran. Disinilah lahir seorang anak yang kelak akan mengubah sejarah. Namanya Siliwangi. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai anak yang berani, cerdas, dan penuh tenaga. Ia tumbuh bukan hanya sebagai seorang pemuda yang kuat, tapi juga sebagai sosok yang hatinya bersih dan penuh welas asih. Siliwangi melewati masa mudanya dengan penuh latihan dan penempaan diri. Setiap hari ia habiskan waktunya di dalam hutan lebat. Ia belajar mengayunkan pedang, memperkuat tubuhnya dengan latihan fisik yang berat, mempelajari rahasia alam, dan merenungi arti kehidupan yang lebih dalam. Berkat semua itu, ia tumbuh menjadi pemuda yang tegas, cepat berpikir, dan memiliki wibawa yang luar biasa. Orang-orang di sekitarnya mulai merasakan aura kepemimpinan yang terpancar kuat darinya, seolah takdir memang sudah menyiapkan sebuah jalan besar untuk pemuda istimewa ini. Saat beranjak dewasa, Siliwangi pun memulai perjalanan panjangnya, menapaki takdir yang telah menunggunya. Dalam perjalanannya, ia menghadapi begitu banyak tantangan, mulai dari pertempuran sengit yang menguji kekuatannya, pertikaian politik yang menguji kecerdasannya, hingga ujian batin yang menguji keteguhan hatinya. Namun, di setiap langkah yang ia ambil, di setiap rintangan yang ia hadapi, ia selalu menunjukkan keberanian yang tak tergoyahkan dan kebijaksanaan yang mengagumkan. Rakyat mulai melihatnya sebagai harapan baru, sebagai sosok yang akan membawa perubahan. Kerajaan Pajajaran saat itu membutuhkan seorang pemimpin yang kuat dan bijaksana. Dan akhirnya, momen yang ditunggu-tunggu pun tiba. Siliwangi diangkat menjadi raja dengan gelar Agung Prabu Siliwangi. Penobatan itu bukan hanya sekadar upacara, melainkan awal dari sebuah era kejayaan besar bagi kerajaan Pajajaran. Di bawah kepemimpinan Prabu Siliwangi, Pajajaran mencapai masa keemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kerajaan berkembang dengan sangat pesat, rakyat hidup makmur dan sejahtera, dan seluruh tanah Sunda dipenuhi dengan suasana yang damai dan tenteram. Istana-istana megah berdiri sebagai simbol kemakmuran. Seni dan budaya tumbuh subur, serta jalur perdagangan dengan kerajaan lain meningkat drastis. Pasukan kerajaan Pajajaran bahkan menjadi salah satu yang terkuat dan paling disegani di seluruh Nusantara. Rakyat begitu mencintai rajanya, sebab Prabu Siliwangi bukan hanya seorang pemimpin yang duduk di singgasana, tetapi juga seorang pelindung yang menjaga mereka semua seperti keluarganya sendiri. Ia dekat dengan rakyatnya, mendengarkan keluh kesah mereka, dan selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi tanah kelahirannya. Namun, seperti roda yang berputar, sejarah tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Datanglah sebuah masa yang penuh gejolak dan ketidakpastian. Pertentangan politik yang tajam, pengkhianatan dari orang-orang terdekat, dan peperangan yang terus-menerus terjadi membuat kerajaan Pajajaran perlahan-lahan mulai melemah. Prabu Siliwangi berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan tanah Sunda yang begitu ia cintai. Ia memimpin pasukannya langsung di medan perang, memberikan harapan dan semangat kepada rakyatnya yang mulai putus asa dan berusaha menjaga moral mereka agar tidak runtuh. Tapi badai itu ternyata terlalu besar untuk dihadapi. Kerajaan yang dulunya begitu megah dan berjaya, itu mulai runtuh sedikit demi sedikit, meninggalkan jejak luka yang sangat dalam bagi seluruh masyarakat di tanah Sunda. Di tengah kesedihan itu, muncul berbagai kisah rakyat
yang melegenda. Dalam banyak cerita rakyat Sunda, diceritakan bahwa sang raja tidak benar-benar mati atau menghilang begitu saja. Ia memilih sebuah jalan yang berbeda, jalan spiritual yang melampaui kehidupan biasa. Konon, Prabu Siliwangi melakukan semadi terakhirnya di sebuah tempat sunyi di dalam hutan. Kekuatan spiritualnya yang begitu besar membuatnya mampu melepaskan wujud manusianya dan menjelma menjadi seekor harimau putih yang gagah. Harimau itu bukanlah binatang biasa. Ia dipercaya sebagai penjaga abadi tanah Sunda, pelindung hutan-hutan dan gunung-gunung, serta simbol keberanian yang tak akan pernah padam. Hingga hari ini, nama Prabu Siliwangi tetap hidup sebagai salah satu legenda terbesar Nusantara. Kisahnya terus diceritakan dari generasi ke generasi. Sosok raja yang berani, bijaksana, dan selalu membela kebenaran. Inilah kisah Prabu Siliwangi, seorang raja yang tidak pernah hilang dari hati rakyatnya. Sebuah legenda yang akan selalu dijaga dan tak akan pernah dilupakan. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus menjelajahi kisah-kisah hebat lainnya. Sampai jumpa.